Sebelum video ini dimulai, gue pengen ngasih tahu aja di seluruh video ini gue baru bangun tidur, jadi sangat-sangat lemes. Jadi ini setelah ngedit nih gue baru nyadar. Habis ini gue pengen mandi juga, jadi ya tapi nggak apa-apa, nikmatin aja. Halo semuanya, jadi hari ini adalah hari Sabtu dan gue udah nonton episode 2 dari Ultraman Trigger yang berjudul Leap to the Future. Seperti biasa gue udah catat beberapa hal yang gue dapat dari episode 2, jadi ya langsung aja lah ya. Bagi teman-teman yang ingin request, boleh ke saweria.co/bagasga24 atau scan aja QR code-nya. Intro. Episode dimulai di bumi. Akhirnya di bumi setelah episode 1 di Mars. Surafune City Earth. Kita bisa melihat di sini ada Mitsuko Nishizuma dan juga Kengo yang kayaknya baru nyampe bumi ya dari Mars. Nah itu poinnya di situ, di mana Kengo benar-benar harus jaga identitas karena yang baru tahu dia adalah Ultraman ya cuma baru 3 orang mungkin. Akhirnya ada opening, cuma gue nggak mau ngeliat di sini ya, nggak mau ngasih lihat di sini ya. Maksudnya ya teman-teman bisa dengerin sendiri lah openingnya. Oke, opini gue tentang opening Ultraman Trigger. Iya, ada yang bilang vibes-nya tuh kayak Take Me Higher-nya 3 ya, tapi memang kayak vibes Take Me Higher 3, cuma nggak tahu kenapa ya. Ini menurut gua aja kurang ngena di gua sih. Mungkin bukan kurang ngena tapi lebih ke belum kali ya, belum ngena. Gue lupa ngecas. Belum ngena kali ya. Jadi ya lihat aja ntar. Kemarin juga gue bilang bahwa aduh Nanase. Kemarin gue bilang bahwa Teshin Sakuma adalah karakter yang ngelawak. Ya bener ya. Maksudnya dari kita ngelihat dia ya udah bisa lihat sendiri lah ya. Nah ini juga salah satu yang paling semangat. Ini Nanase juga. Pokoknya di sini adalah perkenalan Kengo sama kru Guts ya. Ada Nanase, ada Teshin Sakuma ya, ada kaptennya sama Akito Hijiri. Nanti bakal ada Yuna juga. Terus juga di episode 1 ini diliatin banget rivalitas antara Kengo Manaka sama Akito gitu. Yang gue bilang Fubuki sama Musashi, iya maksudnya tuh lihat mengingatkan gue sama Fubuki Musashi gitu loh. Tapi emang agak-agak sewot banget sih mukanya si Akito ini. Maksud gue agak kesel juga. Nah ini yang mau gue omongin, Yuna Shizuma, anaknya Mitsuko. Ini yang gue bilang ternyata gue bilang Himari Nanas itu berbahaya. Ternyata Yuna Shizuma tuh lebih berbahaya daripada Himari Nanase gitu. Jadi ya hati-hatilah. Nah ini juga apa namanya, ternyata aktornya sama. Gue baru ternyata sama tuh usernya sama Yuna. Jadi ya nggak tahu ada hubungan apa. Ini yang gue bilang ya, hubungannya apa gitu, ada apa. Masih belum ada di episode 2 ini, nggak terlalu banyak teori sih gue, jadi ya udahlah ya lanjut. Jadi ceritanya kenapa Akito Hijiri itu kesel banget sama Kengo Manaka sebenarnya sesimpel yang kita apa namanya, Guts Sparklands itu kan yang bikin si Akito Hijiri yang sebenarnya harusnya dipakai sama dia buat ngelindungin Yuna. Kayaknya sih naksir gitu ya si Akito sama Yuna gitu. Tapi ternyata somehow, somewhere, someway yang dapat peran Ultraman Trigger ya si Kengo gitu. Nggak tahu kenapa ya. Jadi dia jealous lah gara-gara itu kan. Ya itu rivalitasnya dari situ sebenarnya. Kita lanjut ke scene dimana si Dargon ini dibangunin sama Carmilla di nggak tahu, pokoknya di luar angkasa dengan posisi yang kurang enak itu. Si Dargon akhirnya dibangunin. Ya Dargon ada urusan sama Trigger sebatas teman berantem aja sih. Maksudnya si Dargon nganggep si Trigger adalah lawan yang pas gitu, maksudnya lawan yang sepadan buat dia gitu. Ya Carmilla lapor lah ke Dargon gitu. So I can fight my worthy opponent again. Monster yang muncul dalam episode ini adalah Gimaira. Nothing special, ya Gimaira aja sih sebenarnya, nggak ada yang baru dari Gimaira. Ya sama-sama masih warna biru, tanduknya masih warna 1, matanya masih warna kuning, sama aja sih sebenarnya. Dalam episode ini sebenarnya Gimaira bukan main eventnya, karena setelah Gimaira hancur, ada Dargon yang datang ke bumi. Dia ya nyari Trigger sih sebenarnya, sesimpel nyari Trigger gitu. Ya mereka berantem lah di bumi.
Habis itu ya setelah itu Dargon sebenarnya menang karena Trigger kan lemes nih habis lawan Gimaera gitu kan. Mungkin si Kengo belum belum kebiasa jadi Trigger gitu. Akhirnya dia lemes setelah lawan Gimaera. Pas dia Dargon muncul, nggak kalah, cuma emang udah lemes. Habis itu menghilang lah si Trigger. Dargon juga ya udah mau gimana, udah kabur aja ntar aja lah ya gitu kali ya. Sebenarnya sih sesimpel itu. Setelah pertarungan akhirnya si Kengo didatengin Akito, dimarahin lah pokoknya. Lu ngapain? Lu kok jelek banget berantemnya? Awalnya si Kengo belum tahu kalau sebenarnya si Akito udah tahu kalau dia adalah Hiji Trigger gitu. Only your God Spark Lens change form. Terus kok lu bisa tahu? Ya ternyata Akito yang because I made it gitu kan. Kengo kaget. Nah ini scene dimana sebenarnya Spark Lens ini harusnya buat Akito gitu. Pokoknya dikasih buat dari Mitsukuni buat analyze, buat research sih. Tuh. Dia buat ini buat protect Yuna tuh ya, ada ketahuan ya. Become the giant of light ya. Bukan lu gitu. Ya pokoknya cita-cita si siapa namanya? Akito ya emang pengen jadi Ultraman gitu. Ini pengen jadi Ultraman ya gimana dong? Ya pokoknya dari sini rivalitas mereka makin naik gitu kan. Tensinya udah bagus, udah naik nih. Terus ada scene dimana si Akito diceramain sama Mitsukuni mau nggak mau gitu kan biar bisa kerja sama Kengo juga. Akhirnya ya dia ikhlas gitu. Nah ini datang nih si Dargon, datang lagi nih malam-malam nih. Ya pokoknya dia marah-marah lah. Nah ini akhirnya dia buat hyper key-nya power type fight strength. Ya pokoknya Akito udah mulai ikhlas lah. Walaupun sebenarnya nggak ikhlas amat sih. Nah ini akhirnya kita dapat change form, maksudnya ya type change. Gimana? Gue suka gitu karena mereka bener-bener klasik di sini, cuma berubahnya begini doang sebenarnya. Ini kan cuma ya udah lah ya new gen gitu, tapi efek yang sama dari sound effect, visual effect segalanya tuh sama gitu. Power type-nya Trigger change color. Nah kan dia bangga banget tuh kayaknya. Dan seperti biasa ya, sinematografinya yang sekali. Gue mau menikmati ya kalau sinematografi ya. Tuh bisa ya, keren banget nih. Oh ya, mungkin mereka kan kemarin yang episode pertama lebih ke low angle-nya dari bawah gitu kan mereka. Kalau sekarang mereka lebih ke high angle-nya. Yang tadi yang dari atas itu. Nah, sinematografinya satu hal yang eye catching buat gua, maksudnya bukan apa yang hook gua, yang bikin gua wow juga akhirnya mereka mengembalikan pertarungan di bawah laut. Akhirnya setelah bertahun-tahun pertarungan di bawah laut kembali. Dan di akhir episode diperlihatkan satu karakter yang memang belum muncul dari kemarin, yaitu Ignis, yaitu The Treasure Hunter, yang mengingatkan gue sama siapa? Daiki Kaito dan Yohohoi. Nah itu juga nggak tahu tuh dia jahat atau baik, gue nggak tahu karena nggak jelas, tujuannya belum jelas gitu. Ya, dari kemarin tuh banyak banget yang bahas teori tentang Dark Trigger, Dark 3, Dark Trigger lah pokoknya. Banyak yang ngomong bahwa Dark Trigger itu adalah Akito Hijiri karena kejelesan dia terhadap siapa namanya? Kengo. Tapi kalau dari episode 1 ini kayaknya kejelesan dia terhadap Kengo gue nggak bisa bilang berakhir, tapi berkurang karena udah diceramain sama Mitsukuni juga. Dan dia melakukan itu bukan buat Kengo tapi buat Mitsukuni gitu. Jadi ya mau nggak mau gitu jadinya kan. Tapi kita lihat, gue nggak mau ini bro masih episode 2 gitu kan. Bahkan kita nggak tahu si Haruki itu dari mana gitu. Nggak usah ngomongin Dark Trigger dulu lah gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue bahas ya. Maaf nih lagi agak lemes juga gue hari ini, jadi ya mungkin itu aja yang bisa gue bahas. Buat teman-teman, menurut teman-teman gimana episode 2 ini? Karena untuk masalah teori gue nggak ini sih, episode 2 ini memang bener-bener
mereka lagi fokus ke karakter, itu satu, karakter God Select terutama ya, dan juga fan service klasik-klasik gitu dan juga sinematografinya. Jadi ya mereka masih fokus ke situ, belum meluas ke universe apalah ABC belum. Jadi ya overall episode 2 ini masih bagus, masih ya kalau gua ngomong bakal nonton apa enggak ya pasti nonton-nonton aja sih gua. Cuma ya masih great lah, masih bagus. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan hari ini. Buat teman-teman yang pengen sawer boleh ke saweria.co/bagas24 atau scan ini aja QR code. Iya. Oh, please like, comment, share, subscribe. Lagi ngablu buat gue. Yang paling penting adalah respect untuk Kusatsu and thank you.